Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Pada saat pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang malam hari Tuhan telah menjagai kita sehingga kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari sama-sama kita belajar merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk kami pakai hidup kami memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebelum kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam hati kami, hidup kami. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami hikmat daripada Tuhan. Menyertai setiap kehidupan kami. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu menjadi aplikasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Sekali lagi Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tema kebenaran renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar kita mengakui diri kita adalah Kristen, ya. Mengikut Yesus artinya kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi mengikut Yesus, ya, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen saja. Banyak orang di luar sana yang menganggap dirinya Kristen, tetapi ketika dia ke gereja, dia keluar, dia berjudi lagi. Ke gereja, dia keluar, dia mabuk lagi. Ke gereja, dia keluar, dia melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tetapi di sini kita mau belajar, apa sih arti mengikut Yesus? Arti mengikut Yesus adalah ketika saya dan saudara melakukan kehendak Tuhan. Amin. Melakukan setiap kehendak Tuhan, ya. Kita mengikut setiap larangan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca selama ini. Bukan hanya kita mengatakan saya adalah orang Kristen, saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Tuhan, saya adalah pengikut Yesus, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Seberapa banyak kita ketika kita bangga dengan mungkin iman kita, dengan mungkin kekristenan kita, yang mulai dari kecil mungkin kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang siapa Yesus itu, mengikuti Yesus itu seperti apa, sampai pada akhirnya kita dewasa. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenungkan di dalam setiap kehidupan kita, apakah saya ini hanya sebatas menjadi orang Kristen saja atau pengikut Yesus atau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus artinya apa? Mengikuti setiap teladan-teladan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita lewat firman-firman Tuhan yang kita baca selama ini. Ada 3 perkara yang harus kita lakukan. Ada 3 perkara yang harus kita pahami. Supaya apa? Agar dan supaya kita layak disebut sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus. Sekali lagi saya katakan, pengikut Yesus bukan hanya sekedar kita mengakui Kristen. Banyak orang yang mengakui dirinya Kristen, tetapi ketika dia keluar dari tempat ibadah, dia melakukan lagi kesalahan. Firman Tuhan yang dia terima hanya sebatas di dalam gereja. Setelah itu apa? Dia melakukan hal dosa lagi. Tetapi mengikut Yesus adalah apa? Kita sadar bahwa kita harus mengikuti teladan Tuhan. Sadar akan mengikuti setiap kehendak Tuhan. Melepas hak kita. Melepas semua hak kehendak kita. Untuk apa? Untuk kita pakai kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. 3 perkara yang pertama, menyangkal diri.
Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Artinya apa? Berarti menyangkal keinginan daging kita. Ya, mungkin kita berpikir kita kan masih di dalam dunia yang fana, dunia yang banyak tipu-tipu, dunia yang masih di mana kita mungkin masih terintimidasi dengan apa? Dosa-dosa yang ada. Mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kita mau belajar mengikut Yesus, artinya kita mau menyangkal diri kita setiap hari. Menyangkal diri itu bukan ketika kita berpuasa, mengambil doa puasa, setelah itu kita menyangkal diri, tidak. Menyangkal itu adalah setiap hari. Ketika saya dan saudara bangun tidur, sampai sebelum kita tidur, kita menyangkal diri kita. Ya, menyangkal diri artinya menyangkal keinginan daging kita. Ya, ego, ambisi, pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kadang kita bilang, saya ini pengikut Tuhan. Saya ini udah ikut Tuhan dari kecil. Tapi kita selalu berambisi. Tetapi kita selalu memakai pikiran kita sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam apapun. Kita memakai perasaan kita. Kita memakai ego kita. Terlebih kita memakai kehendak kita sendiri. Padahal kita mengakui kita ini pengikut Tuhan. Tapi kita nggak mau pakai kehendak Tuhan. Nggak mau diproses. Bagaimana saya dan saudara bisa naik level? Bagaimana kita mau menjadi serupa dengan Tuhan? Kalau saya dan saudara tidak membuang yang namanya ego, ambisi, pikiran sendiri, perasaan, yang kadang menipu kita sendiri. Kadangkala kita memakai ego, ambisi, pikiran, perasaan, kehendak, seolah-olah itu benar. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengasihani diri kita sendiri. Membuat saya dan saudara mungkin tidak masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Tidak masuk di dalam rencananya Tuhan. Kita selalu berdoa, Tuhan biarlah saya masuk di dalam rencanamu. Tuhan biarlah kehendak-mu lah yang jadi. Tetapi ketika kita diproses, kita diperhadapkan dengan satu masalah, proses, kita tidak terima. Kita memakai ego kita. Kita hanya bersembunyi. Mungkin di balik kata mengikut Yesus, di balik kata kita sayang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Kita memanipulatif. Kita memakai ego kita memakai ambisi kita, pikiran kita. Untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri. Untuk itu mari kita mau menyangkal diri kita setiap hari. Kita mau membuang segala ego, ambisi apapun itu. Untuk apa? Kita kosongkan diri kita. Kita kosongkan pikiran hati kita. Untuk agar setiap kehendak Tuhan itu masuk di dalam hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya jalan kita lurus. Supaya kita tahu apa sih yang menjadi prosesnya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Hal yang berikutnya, memikul salib, yaitu mau menderita bagi Yesus Kristus. Ya, mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Mungkin kita dibenci, dikucilkan karena kita mengikuti Yesus. Kita dihina, kita diejek, kita diolok-olok karena kita mengikuti Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah sebelum kita dikucilkan, kita dihina, diolok-olok, Tuhan pun terlebih dahulu merasakan hal itu. Untuk itu mari kita mau belajar, ya. Kita mau belajar taat, apapun situasinya, dimanapun saya dan saudara pergi, sekalipun hanya kita sendiri yang mengikut Tuhan, yang lain tidak. Sekalipun orang mengucilkanmu, sekalipun orang membencimu, engkau ditindas, engkau diintimidasi. Karena apa? Karena kau mengikut Tuhan. Tetaplah berpegang terus. Tetaplah memikul salib itu sampai pada kesudahan Tuhan.
ya. Karena segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan mau pakai engkau. Semakin hari kita diproses, semakin besar proses itu, semakin besar juga kita akan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi kalau kita gagal mengikuti proses-proses itu, maka kita nggak akan masuk di dalam rencana besarnya Tuhan. Hal berikutnya, kita mau belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk taat supaya kita melangkah menuju standar seperti Tuhan Yesus. Kita suka angkat pujianku, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Hanya sebatas lagu saja. Setelah itu kita melakukan dosa-dosa, padahal kita tahu itu adalah dosa terlarang mungkin. Kita tahu itu tidak benar, tapi kita melakukan. Itu artinya apa? Artinya kita tidak menyangkal diri. Artinya kita tidak mau memikul salib. Memang berat. Karena apa? Karena kita masih di dalam dunia ini. Tapi percayalah saudara, ketika saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, minta pertolongannya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memampukan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk melepaskan kehendak kami. Ajarkan kami untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu menyangkal diri kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar melepaskan kehendak kami. Agar kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Nyata di dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mengikuti setiap proses demi proses yang ada. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mungkin mendapatkan proses, kami tidak mampu menjalaninya. Tetapi Tuhan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kami untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyelesaikan proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, semakin besar proses yang Tuhan izinkan, semakin besar juga Tuhan mau pakai hidup